Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sulaiman. Saya mahasiswa sejarah dan sosiologi di IKIP Budi Utomo Malang. Baik, kali ini saya akan membicarakan tentang asimilasi dan akulturasi, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari asimilasi dan akulturasi tersebut. Baik, yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan yang asli, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Adapun contoh dari asimilasi tersebut ialah perubahan, seperti perubahan gaya berpakaian, cenderung mengikuti tren Korea atau K-pop dan orang Barat, sehingga dari situ menghilangkan kebudayaan asli kita. Adapun faktor pendorong dari asimilasi tersebut, yang pertama seperti halnya adanya toleransi di selang-sama kumpulan kebudayaan, dan yang kedua kesediaan menghormati orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Itu penjelasan dari asimilasi dan faktor pendorong dari asimilasi. Sekarang faktor penghambat dari asimilasi. Adapun faktor penghambat dari asimilasi tersebut seperti halnya kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi, sehingga kita makan mentah-mentah kebudayaan baru tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai penjelasan asimilasi serta faktor penghambat dari asimilasi dan faktor pendukung dari asimilasi. Dan sekarang saya akan mau menjelaskan kembali tentang akulturasi, faktor pendukung dari akulturasi, dan faktor penghambat dari akulturasi. Apa sih yang dinamakan dengan akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan yang dihadapkan dengan unsur kebudayaan yang asing, dan kebudayaan asing itu lambat laun diterima di kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Pun contoh dari akulturasi ini, saya akan memberikan contoh seperti halnya masjid yang ada di Pasuruan, Masjid Cengho. Itu akulturasi ini tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam, tetapi antara keduanya ini, antara kebudayaan Cina dan kebudayaan Islam, itu dipadukan dalam bentuk arsitektur yang ada di dalamnya. Faktor pendorong dari akulturasi, yang pertama ialah adanya toleransi terhadap datangnya budaya yang baru. Adapun yang kedua, bersikap terbuka atas unsur datangnya budaya yang baru. Adapun contoh yang pertama ialah misalnya datangnya kebudayaan Cina, seperti merayakan Hari Raya Imlek setiap tahunnya, dan orang-orang mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek sebagai bentuk rasa toleransi terhadapnya. Adapun yang kedua, bersikap terbuka atas unsur datangnya budaya yang baru. Seperti halnya saya memberikan contoh akulturasi di bidang kuliner, seperti kue lapis dan perkedel. Itu merupakan wujud kebudayaan antara Belanda dan Indonesia. Adapun faktor penghambat dari akulturasi ini, di antaranya yang pertama ialah menilai kultur secara negatif. Adapun yang kedua, adanya kejutan budaya yang mengakibatkan atau mengacu pada psikologi seseorang atau individu atau kelompok karena berbeda kultur dengan budayanya sendiri. Adapun contoh yang pertama ialah menilai perbedaan budaya atau perbedaan kultur secara negatif. Contohnya desa X dan desa Y. Desa X ini mengatakan bahwa desa Y dalam kultur budayanya sangat berbeda dan
Jepang ketimbang desa X. Terlebih lagi desa X ini memfitnah desa Y, maka otomatis warga desa Y ini tidak terima karena sudah difitnah oleh desa X, dan menimbulkan suatu proses pertikaian antara keduanya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam bicara saya, karena saya lagi proses belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.